Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Romi ini ingin membagikan ceritanya. Jadi kalau tidak salah menurut Romi ini, kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2014. Jadi Romi ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga satu orang adiknya namanya Rosi. Usia mereka terpaut sekitar 2 tahunan. Dari kecil memang ayahnya Roni ini suka sekali berbisnis. Jadi dari masa muda tidak pernah ikut orang sama sekali. Ketika usaha yang ini gagal, beliau mencoba usaha yang lain sampai kemudian di tahun 2012 beliau ini memulai usaha barunya, yaitu buka peternakan ayam. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari rumahnya. Sebelum beliau ini sudah punya toko semacam usaha pertanian. Beliau menjual pupuk, menjual pakan ternak, dan mulai tahun 2012 inilah beliau mulai usaha peternakan ayam. Nah, berjalannya waktu di awal-awal tahun 2014, tiba-tiba beliau ini mengalami sakit yang menurut medis beliau ini mengalami sakit paru-paru basah. Dan sakitnya ini menjalar kemana-mana, artinya mengalami komplikasi. Nah, semenjak saat itulah ayahnya ini sudah tidak bisa lagi mengurusi peternakan dan juga toko pertanian. Jadi pada saat itu Romi langsung ambil alih. Dia langsung nyuruh adiknya yang namanya Rosi itu untuk juga mengurusi peternakan ayam. Sedangkan untuk toko pertanian diurusi oleh ibunya. Nah, tapi ada beberapa sebab di sini yang dijelaskan oleh Romi, bahwa memang dari kecil si Rosi adiknya Romi ini memang bandel orangnya. Dia ini tidak suka sekolah sampai pada suatu ketika dia ini tidak lulus dari SMA. Dan si Rosi ini nganggur terus. Selain daripada itu, Rosi ini sering menghabiskan uang orang tua. Bahkan puncak-puncaknya sertifikat tanahnya ayahnya Romi ini pernah digadikan oleh si Rosi. Nah, pada saat itulah ketika Romi masukkan Rosi untuk ngurusi peternakan ayam, Rosi itu sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi Rosi ini dituntut untuk bekerja secara disiplin, dan di situ Romi melakukan pengawasan penuh karena dia tahu betul karakter adiknya ini seperti apa. Jadi mulailah usaha ini dijalankan oleh Romi dan Rosi. Di tengah perjalanan belum sampai 2 bulan, ada laporan dari karyawan bahwa ini waktu itu karyawan melapor ke Romi, dan Romi sendiri bertanya-tanya. Padahal setiap servis mobil uang selalu dianggarkan oleh Romi, tapi kenyataan mobil ini tidak diserviskan. Lah, Romi ini jadi bingung, padahal dia juga menerima notah dari bengkel mobil. Romi ini sempat kayak orang bingung. Akhirnya dia konfirmasi, dia cek langsung ke bengkel. Nah, ternyata menyatakan kalau mobil ini sudah lama tidak diservis, sudah hampir 1 tahunan. Nah, sedangkan Romi ini menerima nota bahwa servis mobil ini baru dilakukan 2 bulan sebelumnya. Jadi jelas-jelas nota ini sudah dimanipulasi oleh si Rosi. Dia memasukkan nota itu, uang sudah masuk ke dia, sedangkan mobil masih belum diservis. Mulailah dari situ Romi ini geram. Dipanggillah Rosi waktu itu, dan Rosi dari situ mengaku dia berjanji kalau dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dia merasa khilaf waktu itu.
Oke lah, waktu itu dimaafkan. Berjalannya waktu sampai 6 bulan kemudian sudah tidak pernah ada masalah lagi. Nah, tiba-tiba waktu itu ada beberapa karyawan ini yang mengundurkan diri. Romi sendiri tidak tahu sebabnya, padahal karyawan ini sudah ikut dari awal peternakan ayam ini. Nah, dia ini bertanya-tanya, bahkan orang tua Romi ini sempat bertanya, kenapa coba? Ditanya kenapa kok sampai 2 orang itu yang keluar. Orang tua Romi ini tentu menyesalkan karena mereka ini ikut kerja dari awal berdirinya peternakan ayam ini. Sedangkan 2 orang yang memutuskan keluar ini, mereka tidak ngomong alasannya seperti apa. Mereka hanya ingin kembali ke desa. Akhirnya 2 orang ini keluar, tinggallah 3 orang karyawan. Di situ Romi juga sudah merasa pekerjaan ini semakin banyak. Nah, singkatnya di bulan Oktober biasanya ada pengiriman ayam di sebuah kota yang jarak tempuhnya itu sekitar hampir 130 km. Nah, pengiriman ini biasanya dilakukan di malam hari supaya nanti datangnya itu tepat di waktu subuh atau sebelum subuh. Nah, biasanya yang mengantar ayam ke kota itu adalah seorang sopir. Hari itu beliau ini tidak masuk karena beliau sudah sakit 3 hari. Mau tidak mau Romi minta tolong ke Rosi. Dia bilang ke adiknya, Ros, kamu tolong antar ayam ini ke juragan yang ada di kota itu. Dan singkat cerita, Rosi ini menolak karena Rosi beralasan dia banyak pekerjaan. Akhirnya karena tidak mau, ya sudahlah, Romi yang ambil alih. Malam itu ketika ayam ini sudah dipersiapkan, dimasukkan di dalam kandang mobil, Romi berangkat tanpa dia menyadari apa saja kekurangan dari mobil ini. Karena sebelum-sebelumnya Romi sendiri ini tidak tahu bahwa mobil ini apa sudah diservis dengan benar. Dia tidak pernah ngecek karena waktu itu dia diburu waktu, dia langsung tancap gas. Dia menuju ke kota yang dimaksud. Nah, perjalanan waktu itu 1 jam setelah keluar dari rumah Romi, dia ini melewati sebuah alun-alun. Setelah dari alun-alun itu dia melewati sebuah jalan yang cukup untuk 2 mobil. Jalan ini dilalui oleh semua kendaraan untuk menuju lintas provinsi maupun lintas kabupaten. Nah, waktu itu tiba-tiba ada sebuah acara ini pengajian akbar yang digelar persis di tengah jalan itu yang harus menutup jalan. Jadi semua arus lalu lintas ini dialihkan. Nah, Romi waktu itu juga bingung. Dia biasanya hanya lewat sana. Kalau jalan ini ditutup, dia bingung dia harus lewat mana. Kalaupun dia harus muter, ini diperlukan waktu sekitar hampir 2 jam lebih dan melewati kabupaten yang lain. Di situ Romi bingung dan dia melihat ada 3 mobil yang putar balik. Nah, dia ngikuti 3 mobil ini. Ternyata setelah diikuti oleh Romi, 2 mobil ini menuju ke arah lurus, 1 mobil belok ke arah kiri. Yang mobil warna putih inilah yang belok ke arah kiri yang diikuti oleh Romi. Karena Romi yakin kalau mengikuti 2 mobil ini harus, artinya dia kembali ke rumah. Jadi diikuti 1 mobil yang belok ke arah kiri. Mungkin mobil ini tahu jalan tembusan. Diikutilah. Terus akhirnya begitu mengikuti sekitaran setengah jam, mulailah mobil ini memasuki lokasi-lokasi yang jalannya ini sudah mulai rusak. Kanan kiri sawah semua dan di depan itu sudah tidak ada penerangan. Romi ini mengikuti terus sampai sekitar 45 menit. Kemudian ada sebuah perkampungan kecil. Mobil ini berhenti di sana. Nah, Romi jadi deg-degan. Ternyata mobil ini memang rumahnya di situ. Nah, karena Romi sudah terlanjur masuk terlalu dalam, dia tidak mungkin balik lagi ke jalan raya. Dia pun berhenti. Dia tanya ke pemilik mobil putih ini, Pak, kalau saya mau menuju ke kota ini lewat sini bisa? Karena tadi jalannya ditutup, ada pengajian. Terus si pemilik mobil ini akhirnya merasa bersalah. Ternyata sampean jadi ngikutin saya.
itu mau cari jalan toh mas. Iya pak, walah. Ya mas sudah gak apa-apa, apa lewat sini aja, ini memang bisa tembus langsung ke kota. Daripada nanti sampean muter balik, jaraknya 2 jam lewat kabupaten yang lain. Nah, tapi ini jalannya rusak terus, tidak ada penerangan. Terus si bapak ini tanya, tapi mobil masnya ini sehat kan? Kalau sehat tidak masalah, lewat sini saja. Jalannya naik turun melewati hutan, tidak ada lampu tapi cepat. Pokoknya yang diperlukan sabar aja. Oh ya sudah pak, yang penting bisa pak lewat sini. Oh bisa, lewat sana aja, hati-hati ya. Setelah itu Romi melanjutkan melewati jalan itu. Nah, di kanan kiri ini masih pesawahan, dan setelah melewati perkampungan itu mulailah si Romi ini masuk ke sebuah jalan yang kanan kiri ini hutan dan ladang penduduk. Setelah melewati hutan ini sekitar hampir kurang lebih 20 menit dia sudah mendapati jalan. Benar-benar tidak ada penerangan sama sekali kecuali penerangan dari lampunya si Romi ini. Tiba-tiba di tengah hutan yang gelap itu Romi ini mencium aroma gosong. Yang dia takutkan adalah mesin mobil. Tentu yang dia pikirkan adalah mesin mobilnya, yang terus langsung dia menghentikan mobilnya. Dia langsung cek. Nah, di mesin ini baik-baik saja, tidak ada kendala apapun. Tapi mencium banget aroma gosong. Terus dia berpikir lagi kalau aroma gosong ini biasanya mungkin dari rem atau mungkin dari tempat-tempat yang ada di dalam mesin. Ternyata Romi tidak ada apapun yang ganjil. Romi akhirnya masuk lagi ke dalam mobil. Dia melanjutkan perjalanan masih seperti biasa. Kanan kiri ini hutan dan jalanan ini sudah tidak lagi diaspal. Nah, disitulah Romi ini tidak bisa melajukan kendaraannya dengan cepat. Dia hanya jalan sekitar 30 km sampai pada suatu ketika dia ini berada di sebuah tempat yang tempat ini memang suasananya itu aneh. Tiba-tiba Romi ini merasa bulu kudunya itu merinding. Nah, tiba-tiba dia ini melihat ada sekumpulan orang ini jalan di tengah jalan, karena tidak mungkin Romi harus mengambil ke arah sebelah kanan. Tidak mungkin. Jalan ini hanya bisa dilewati oleh satu mobil, dan ketika ditutup oleh orang yang jalan ini, dia tidak mungkin bisa menerobos. Dia pun akhirnya melanjutkan kendaraannya dengan pelan banget dan berjalan persis di belakang iringan orang-orang yang lagi jalan ini. Waktu itu Romi masih tidak ngerti maksud orang-orang ini ngapain kok jalan di tengah jalan. Dia sendiri tidak mau ngelakson karena dia bukan warga di situ. Akhirnya begitu Romi ini pelan, lampu mobil Romi ini dimatikan samar-samar. Romi ini melihat ternyata ini adalah iring-iring dengan pengantar jenazah, tapi tidak banyak orang yang ngantar jenazah. Tidak banyak tempat orang itu bawa keranda jenazah, dan kemungkinan orang yang ada di belakang keranda jenazah itu sekitar 3-4 orang. Jadi tidak banyak. Nah, di situ Romi hanya bisa pelan, dia jaga jarak betul. Kejadian itu sekitar 20 menitan. Jadi Romi ini mengikuti di belakang sampai tidak lama setelah itu rombongan penghantar jenazah ini belok ke arah sebelah kiri dan mereka semua masuk ke dalam. Nah, setelah Romi melewati rombongan penghantar jenazah ini, Romi sempat noleh. Yang membuat Romi ini heran, di sebelah kiri itu tidak ada pemakaman dan rombongan penghantar jenazah ini sudah tidak terlihat lagi. Disitulah Romi ini sudah merasa kok sepertinya ada yang ganjil. Langsung bulu kuduknya merinding, dan sekitaran itu juga dia ini mencium aroma bunga melati, padahal aku itu tidak membawanya. AC mobil aromanya seperti itu. Yang dipikirkan Romi waktu itu, ini kenapa kok tiba-tiba
bau melati seperti ini. Terus kenapa kok tiba-tiba merinding? Nah, di satu sisi lain memang Romi ini tidak hafal ayat-ayat Bismillah, Al-Fatihah, dia pun tidak pernah karena dia masih kecil, tidak pernah dididik ngaji. Inilah dia merasa memang kekurangannya seperti itu. Jadi kalau saja dia bisa ngaji, mungkin waktu itu dia sudah baca-baca ayat-ayat Quran. Romi ini cuma diam tanpa dia membacakan sesuatu. Nah, perjalanan ini pun berlanjut sebelum lama dia di jalan masih dengan kecepatan 30 km. Dia mencium lagi aroma yang aneh dan dia sama sekali itu mencium aroma gosong. Nah, lagi-lagi Romi ini semakin merasa curiga karena kejadian jendela ini semuanya tertutup. Tiba-tiba dia mencium aroma gosong. Langsung Romi berhenti untuk kedua kalinya dia cek mesin. Nah, waktu itu tiba-tiba memang benar mesin ini ngebul mengeluarkan asap, dan ketika dicek oleh Romi ternyata air radiator ini benar-benar habis. Nah, dia ini langsung tiba-tiba kepikiran adiknya si Rosi. Dia jengkel, mungkin waktu itu Romi juga bingung. Dia ada di tengah hutan sendirian, dia bingung harus meminta tolong siapa. Romi pikirkan hanya dia ingin mencaci maki adiknya itu karena selama ini uang ini sudah keluar untuk servis mobil. Kenapa urusan air radiator gak diisi sampai ini mengeluarkan asap? Dia langsung coba telepon adiknya. Ternyata Romi juga kaget, HP-nya Romi ini sama sekali tidak ada sinyal. Nah, disitulah dia bingung. Dia langsung noleh kanan kiri. Di sana itu dipenuhi pohon-pohon, ya lumayan tinggi lah. Yang pertama dilakukan Romi itu harus ngisi air radiator. Dia tunggu sampai kondisi mesin ini benar-benar dingin. Barulah dia buka menggunakan kaosnya dan baru diisi dengan air bekas, air minum si Romi itu, dan itu hanya tinggal sedikit. Setelah Romi masukkan air itu, air ke radiator, belum keisi penuh, dia bingung. Dia harus kemana lagi? Pada saat itu Romi mungkin kondisinya, kalau dia jengkel dengan adiknya, mohon maaf, waktu itu dia mesu-mesu, dia mengeluarkan kata-kata kotor, dan teriak-teriak, bajingan, teriak-teriak di tengah hutan yang gelap. Tiba-tiba pas Romi ini teriak-teriak, sambil dia mencaci maki, sambil dia mengeluarkan kata-kata kotor itu, dia ini melihat ada sosok bapak-bapak. Nah, sosok bapak-bapak ini berdiri dari kejauhan, tapi Romi ini melihat bapak ini pakai sarung. Beliau itu berdiri melihat Romi. Nah, beliau ini melihat Romi kayak mau nyamperin Romi, tapi tidak jadi. Nah, karena Romi ini merasa dilihatin oleh bapak-bapak ini, Romi ini jadi sungkan. Dia merasa bersalah karena sudah teriak-teriak. Akhirnya si Romi ini di dalam pintu mobil saja diperintahkanlah bapak-bapak ini. Sebenarnya dia mau minta pertolongan, paling tidak dia mau minta air untuk mengisi radiatornya. Dia langsung mendekat bapak-bapak itu, sedangkan sosok bapak ini langsung membalikkan badan. Beliau ini langsung masuk ke arah hutan. Nah, begitu Romi ini mendekat ke si bapak-bapak itu, ada dua pohon besar dan ada jalan setapak lah. Romi ini sudah ragu-ragu masuk ke sana, jangan-jangan nanti dia malah tersesat di sana karena jalannya itu sempit dan dalam itu gelap sekali. Di satu sisi lain, Romi ini hanya bawa HP, dia hanya menggunakan senter dari HP. Akhirnya dari situ setelah berpikir sebentar, Romi pun memberanikan diri. Dia melewati jalan setapak. Waktu itu sebelum dia masuk melewati jalan setapak, Romi ini melihat di bawah pohon besar itu ada sesajen-sesajen disengaja diletakkan di sana.
Tapi Romi waktu itu melihat sesajen ini banyak dari isi sesajen yang sudah kering. Misalnya kayak buah-buahan sudah busuk dan dedaunan yang di sana ini sudah mengering. Artinya bahwa sesajen ini sudah lama sekali tidak diletakkan di sana. Nah, setelah Romi ini sempat mengarahkan sentanya ke arah sesajen ini, dia masuk. Suasananya itu langsung berubah. Suasananya yang tadinya ini agak dingin tiba-tiba berubah jadi agak hangat. Dia ini sempat berpikir mungkin karena banyak pohon. Di sini akhirnya angin ini sempat terhalang dan membuat suasana di sini ini tidak hangat. Dia pun melanjutkan perjalanan. Dia mencari keberadaan dan ternyata bapak-bapak ini sudah tidak ada. Mungkin jalan terlalu cepat atau gimana. Sampai tidak dikejar oleh Romli. Dia terus jalan di situ. Romi ini melihat ada di kebun kopi tidak terlalu besar. Setelah kebun kopi itu dia melihat ada gubuk. Nah, gubuk ini di dalamnya itu terlihat ada lampu damar yang masih menyala, dan Romi ini mendengar sama-sama ada suara radio yang masih menyala. Nah, di situ Romi ini agak lega. Dia pun langsung jalan santai. Dia jalan pelan-pelan menuju ke gubuk. Begitu sampai di sana, pintu yang di gubuk ini tertutup. Keadaannya dia mengetuklah pintu sambil dia mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, minta tolong Pak. Sambil gedor-gedor pintu. Tidak lama, sampai 5 menit, ada sosok bapak-bapak tua yang buka gubuk itu. Beliau usianya sekitar 70 tahun lah. Begitu beliau buka pintu, ada apa ya Mas? Pak, mobil saya mogok di sana. Saya butuh air radiator. Buat minum atau buat apa? Enggak Pak, buat isi air radiator. Oh ya sudah, tunggu di sini, duduklah. Begitu si kakek ini nyuruh si Romi duduk. Romi melihat istri dari kakek ini juga bangun. Sosok nenek rambutnya terurai sudah putih semua. Beliau bangun dan Romi ini di situ juga menyapa. Nah, mungkin karena sosok nenek ini baru bangun tidur atau gimana. Sudah tidak lama kemudian, si Romi ini tidak menghiraukan nenek-nenek tua tersebut. Romi bilang ke bapak ini, dia tidak mau apa-apa. Pak, bapak tunggu di sini dulu. Maaf ya ngerepotin, sudah tidak apa-apa dan tidak bawa apa. Romi ini dalam kendi ini langsung dibawa menuju ke mobil. Begitu Romi sampai di mobil, dia sempat melihat sekelebatan ada sosok. Nah, jalannya itu kayak merangkak, dan Romi di situ melihat kesehatan kaki dan kakinya warnanya putih, jadi kayak dia melihat ada seorang yang dilumuri bedak di bagian kakinya. Terlihat seperti itu. Dia ini jalannya merangkak karena Romi khawatir jangan-jangan ini ada pemalsuan uang. Apa Romi langsung teriak. Begitu Romi di balik mobil tersebut, sosok ini sudah tidak kelihatan lagi. Nah, pada waktu itu sosok ini tidak terlihat. Romi merasakan pohon-pohon dan semua daun-daunan bergerak karena adanya angin yang deras. Tiba-tiba Romi ini merinding. Secara bersamaan dia mendengar ada suara ketapan, keceklikan. Suara ini adalah suara perempuan dan kayak melayang. Nah, begitu Romi mendengar suara perempuan yang ketawa, Romi ini tahu bahwa ada yang tidak beres di daerah ini. Daerah ini pasti angker, tapi di situ Romi coba mengabaikan. Dia langsung isi air radiatornya. Setelah isi habisnya, kendi dibawa lagi kembali ke gubuk kakek-kakek tersebut. Nah, begitu sampai di desa sana, dari kejauhan Romi melihat sosok kakek ini duduk berdampingan dengan istrinya yang sang nenek. Romi pamit ke kakeknya, dia mau melanjutkan perjalanan. Nah, tidak lama setelah itu kakek ngomong tidak usah dikembalikan, harusnya kendinya dibawa aja, jangan kayak ini pasti kakek butuh. Ya sudahlah, ini adalah oleh-oleh dari kakek.
Si kakek ini masuk dalam rumah, tidak tahu apa beliau ini mau ngambil apa. Tinggallah nenek-nenek itu sendirian di sana. Romi ini mengajak ngobrol. Maaf ya nek, ganggu nek, pasti nenek ini tadi tidur. Si nenek ini cuma diam, pandangannya kosong ke arah depan tanpa melihat ke Romi. Nah disitulah Romi ini jadi sungkan, jadi dia tidak lama-lama di sana. Kenapa? Kok disapa, jangan-jangan neneknya ini tidak enak hati atau gimana. Tidak lama setelah itu sang kakek ini keluar bahwa satu kresek biji kopi hasil panen sendiri. Kakek dibawa aja, siapa tahu cocok. Kalau cocok bisa balik sini nanti kapan-kapan. Oh iya kek, terima kasih kek. Waktu itu Romi ini coba mengasih uang. Romi ingat dia mengasih uang 100.000, tapi kakek ini tidak mau dan tidak dibawa. Ternyata kopinya cocok untuk si Romi. Ya hati-hati ya Rom. Akhirnya Romi pun mengembalikan badan. Dia pamit ke kakek-kakek tersebut. Dia jalan menuju ke mobil. Nah, pas waktu itu Romi ini jalan, dia merasa kok ada yang ngikuti. Kayak merasa dia ini tidak enak. Kok kayak ada yang ngikutin. Noleh, ternyata nenek-nenek ini ngikutin di belakang sambil jalannya ini nunduk-nunduk dan rambutnya itu terurai. Tentu waktu itu Romi ini kaget karena dia tidak dengar sama sekali suara langkah kaki yang Romi rasakan. Hanya dia merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Disitulah dia noleh. Ternyata ada sosok nenek-nenek. Inilah yang dibagikan cerita oleh Romi dan Rosi. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.